Halo guys, welcome back to my video. Balik lagi dengan gue Julius. Nah, di video ini gue mau nge-share tips-tips yang biasa gue praktekkan supaya makeup kita lebih tahan lama walaupun kita pakai masker di new normal kayak gini. Gimana sih caranya? Gimana tips-tipsnya? Tonton terus aja videonya ya. Aduh. Ngap juga coy, pakai masker loh. Sekarang kan udah masanya PSBB transisi nih, dan tempat-tempat kerja udah mulai beroperasi lagi, dan banyak dari kalian yang pasti udah diminta untuk work from office gitu, dengan menerapkan protokol kesehatan yang udah berlaku. Nah, misalnya kayak pakai masker ketika berada di luar rumah gitu, yang mana itu kan bisa 8 jam, 9 jam pakai masker nonstop gitu ya. Nah, kan kalau kalian tetap harus make up, tetap harus pakai masker, takutnya kan make up itu akan gampang transfer ya, gampang nempel ke masker, ataupun kalau misalkan kalian buka masker, takutnya nyeplak bentuk masker gitu di wajah. Nah, di video ini jadinya gue pengen sharing gimana sih cara-cara yang biasa gue pakai buat meminimalisir makeup itu transfer dari muka ke masker, atau misalkan kalau misalkan kalian buka masker, makeup kalian tuh masih tetap stay on, nggak nyeplak masker kayak gitu. Eventually sih in the end of the day, makeup kalian pasti akan transfer karena berminyak, keringetan dan sebagainya. Tapi gimana cara kita untuk meminimalisir si transfer itu supaya masker kalian juga gampang dicuci dan muka kalian nggak aneh? Step pertama yang perlu kalian perhatikan adalah membuat di area di bawah bagian muka yang biasa ketutupan masker ini lebih matte. Kenapa begitu? Karena dengan matte dia akan lebih sulit untuk transfer gitu makeupnya. Jadi gue akan menggunakan teknik yang udah pernah gue videoin sebelumnya, nanti bisa kalian cek di sini, yaitu dengan menggunakan bedak dan setting spray dulu sebelum primer. Oke, gue akan langsung pakai aja. Gue akan pakai bedak tabur ini dari Lucky Cosmetic. Sekarang gue akan di veil aja dengan brush yang agak gede, jadi nggak usah di pack gitu, tapi di veil aja di bagian muka bagian bawah. Oke, gue akan pakai dulu bedaknya. Nah, ini gue udah selesai pakai bedaknya di bagian bawah sini aja. Tujuannya apa? Supaya dia jadi barrier antara minyak dan foundation, supaya minyaknya tuh nggak ngerembes ke foundation, sehingga foundationnya jadi cepet transfer gitu. Dia bisa menahan sedikit lah. Kemudian gue akan pakai langsung ke setting spray. Ini dari Urban Decay yang All Nighter. Ini tujuannya juga sebagai lapisan atau barrier kedua. Ini cuma gue pakai di bagian bawah aja ya. Nah, gitu aja, tinggal tunggu kering dan gue akan langsung ke step selanjutnya. Step selanjutnya gue baru akan pakai primer. Ini bisa di skip aja kalau misalkan kalian nggak mau pakai. Tapi kalau gue akan pilih tetap pakai primer karena pori-pori gue agak gede. Primer yang gue pakai ini Benefit yang Hydrate Primer. Gue pakai di tempat-tempat yang pori-porinya agak gede. Seperti biasa, ditekan-tekan aja, dioles-oles aja di tempat yang berpori-pori besar. Primer udah selesai, sekarang gue akan langsung pakai foundation. Nah, di sini foundation yang gue saranin adalah foundation yang punya finish yang lebih ke arah matte. Kayak misalkan kalau misalkan kulit kalian kering, bolehlah diturunin dikit jadi satin atau natural matte gitu, nggak apa-apa. Karena dengan matte itu dia akan lebih tahan ke muka lah ibaratnya, dan lebih nggak banyak keluar minyak. Kemudian gue saranin pakai foundation karena biasa kalau misalkan pakai cushion dia akan lebih cepat transfernya, lebih cepat lelehnya ibaratnya. Jadi foundation yang akan gue pakai sekarang adalah foundationnya Demi Beauty, ini yang lumayan agak sedikit matte, yaitu yang Demi Beauty Elite Poreless Fluid Foundation yang warnanya N01. Gue akan langsung pakai aja seperti biasa di muka gue. Foundationnya udah selesai. Nah, saran gue adalah untuk pakai foundation ini adalah pakainya cuma satu layer aja. Kenapa? Kalau dua layer tuh biasanya akan ada kayak lapisan lagi di atasnya. Kalau misalkan kalian oily, kalian cenderung gampang keringetan dan sebagainya, itu akan gampang, foundationnya akan gampang rembes lah ibaratnya. Jadi dia akan lebih gampang transfer ke surface lain gitu. Sekarang gue akan langsung ngeset muka gue pakai loose powder. Gue akan pakai loose powdernya Luke lagi yang tadi. Nih. Kalau misalkan kalian kulitnya lebih cenderung ke dry atau cenderung kering, kalian bisa ngesetnya di daerah-daerah yang memang lebih ke oily aja. Misalkan kayak di T-zone atau misalkan di jidat atau di mana aja yang cenderung ke oily. Yang pasti, pastikan dulu foundation kalian tuh punya teknologi self-setting atau bisa ngeset sendiri. Jangan cari foundation yang nggak bisa ngeset gitu loh. Jadinya kayak gitu. Gue akan langsung pakai aja, akan langsung ngeset aja muka gue pakai loose powdernya si Luke.
Oke, ini gue udah set muka gue pakai loose powder. Sekarang balik lagi ke kalian, terserah kalian mau mengkreasikan make up-nya kayak gimana. Kalau untuk bronzer, blush, dan highlight nggak ada hal-hal khusus sih yang perlu diperhatikan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bronzer, pilih warna yang jangan terlalu muddy karena itu akan terlalu kotor di sebelah sini. Kemudian untuk blush itu juga pilih warna yang jangan terlalu ngejegrak, jangan yang pakai blush yang kayak ketampol gitu. Karena blush ditaruhnya di sini ya, di bagian-bagian sini ya. Karena kalau misalkan itu juga tempat maskernya nempel kan ya. Kalau misalkan kalian pakai blush yang sangat-sangat pigmented, sangat-sangat ketampol, takutnya kalau maskernya dibuka, dia akan ngecap banget gitu loh. Karena kan blush itu layer yang paling atas gitu ibaratnya. Jadinya kalau menurut gue, kayak gitu aja. Jangan terlalu pakai yang ketampol, pakai yang warna-warna kayak kalian kekerasan, kayak kalian naturally flashing gitu. Nah, untuk highlight karena udah di atas-atas, terserah lah mau pakai kayak gimana pun. Ini gue udah pakai bronzer, blush, dan highlight yang memang warnanya natural banget. Nah, untuk di area mata, ini adalah saatnya kalian untuk bermain-main dengan warna gitu. Jadi, kreasikan aja di area mata, bikin make up yang natural tapi bold, yang kayak soft glam dan sebagainya itu nggak apa-apa. Karena kan di bagian bawah sini, di bibir kalian kan akan ketutup gitu ya. Jadinya kalian nggak bisa mainan lipstick ibaratnya. Jadinya sekarang adalah saatnya untuk bermain di area mata gitu. Kalau gue gini aja udah cukup karena gue nggak mau terlalu banyak membuat statement di public ibaratnya kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan di bibir, lipstick kalau menurut gue pakai kalau misalkan lagi ada acara-acara yang memerlukan kalian untuk buka masker. Tapi kalau nggak buka masker, kalau misalkan kalian tetap harus pakai masker, lebih baik nggak dipakai karena sayang-sayangin juga nggak dilihat dan dia akan sangat-sangat transfer ke masker kalian. Step terakhir untuk ngunci semua make-up-nya, tentu aja kita akan balik ke setting spray lagi. Kita akan semprot setting spray-nya agak lumayan seru, agak lumayan banyak biar dia bener-bener ngeset ya make-up-nya. Yuk. Nah, udah kayak gini ditunggu kering aja. Habis setting spray-nya kering, ini menurut gue adalah teknik tambahan. Gue akan ambil satu buah tisu polos nih kayak gini. Kemudian gue akan langsung nempel-nempelin tisu ini dengan kenceng ya, gue tekan gini, gitu, ke bagian-bagian muka kalian yang memang kalian pakai masker. Nah, kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa make up kalian tuh udah bener-bener tahan. Dan kalau misalkan ada excess produk yang kurang ke blend atau excess produk yang memang masih bisa memungkinkan untuk transfer, dia akan keangkat duluan di tisu ini gitu, tanpa mengganggu penampilan keseluruhan kalian. Oke? Sehingga dia akan meminimalisir transfernya ke masker karena udah diangkat duluan kan ya dari tisu gitu. Nah, bisa dilihat tisu gue tuh masih kosong, masih bersih banget nih kalau kelihatan ya, kalau nggak buram. Pokoknya tisu gue masih putih, masih bersih banget. Jadi ini bener-bener make upnya udah transfer proof lah ibaratnya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan udah kayak gitu, saatnya kita akan pakai masker. Nah, ini make-upnya udah selesai. Mohon maaf kalau suara gue agak menggaung karena gue pakai masker ya. Jadinya kayak gini aja menurut gue penampilannya udah oke banget. Ini udah meminimalisir banget kalau misalkan make-up kalian bakal transfer ke masker gitu. Nah, kalau misalkan mau lebih oke lagi, mau kasih statement ke penampilan kalian, kayak tadi gue bilang, bisa kalian pakai sesuatu di bagian mata. Bisa kalian mainin warna di bagian mata kalian dan bisa pakai bulu mata atau maskara dan sebagainya gitu. Sekarang kita akan lihat sama-sama di maskernya apakah dia akan transfer atau enggak. Yuk kita buka maskernya, udah ngap juga. Nah, bisa dilihat nih, masih putih, masih bersih. Jadi make upnya memang udah cukup transfer proof, udah cukup bisa nggak transfer ke mana-mana. Jadinya, dan ini juga nggak bolong-bolong ya, kelihatannya nggak bolong-bolong bekas kayak misalkan di nyeplak masker, nggak kayak gitu. Jadinya ini menurut gue teknik atau tips yang bisa gue bagikan buat kalian-kalian yang udah mulai bekerja tapi perlu make up juga, biar nggak blonteng-blonteng gitu muka kalian, biar nggak susah nyuci maskernya karena banyak make up yang nempel di masker. Jadi sekian dulu untuk video gue kali ini. Semoga tips gue bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang memang harus pakai masker dan harus make up di saat yang bersamaan, kayak gitu ya.
Dan thank you banget yang udah nonton video gue. Kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan suka dengan videonya, klik like aja. Kalau nggak suka, di thumbs down aja nggak apa-apa. Kalau misalkan ada diskusi, kritik, saran, komentar, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30 dengan cara klik di sini. Dan jangan lupa di follow sosial media gue di bawah sini. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye!